Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fikih tentang jinayat, yaitu bab pembunuhan. Teman-teman tahu nggak apa itu pembunuhan? Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan alat yang mematikan ataupun yang tidak mematikan. Lalu bagaimana sih hukum dari pembunuhan tersebut? Hukum diharamkannya pembunuhan tertulis dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Nah, jadi hukum dari pembunuhan tersebut adalah haram. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dari pembunuhan. Yang pertama, ada pembunuhan disengaja, ada pembunuhan seperti sengaja, dan ada pembunuhan tersalah. Pembunuhan disengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan atau direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Yang kedua, ada pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja itu adalah pembunuhan yang tidak diniatkan dan tidak direncanakan, dan tidak pula menggunakan alat yang mematikan. Contohnya seperti ada seorang guru yang memukul muridnya dengan penggaris, tapi ternyata dengan pukulan tersebut muridnya sampai meninggal dunia, dan itu disebut sebagai pembunuhan seperti sengaja. Karena pada dasarnya penggaris adalah bukan alat yang mematikan, tetapi karena hal tersebut mengakibatkan seorang murid itu kehilangan nyawanya. Yang ketiga, ada pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah ini yaitu pembunuhan yang tidak direncanakan dan tidak diniatkan kepada siapapun juga. Contohnya seperti ada seorang pemburu yang ingin memburu binatang buruannya, namun alatnya tersebut mengenai seseorang sampai seseorang itu meninggal. Lalu hukum dari ketiga pembunuhan tadi, yang pertama pembunuhan tersalah, yaitu hukuman dan sanksinya adalah dikisos. Kisos itu adalah hukuman yang setimpal dengan apa yang ia lakukan. Yang kedua ada diat mughallazah atau denda besar. Yang ketiga ada kafarah. Diat mughallazah atau denda besar yaitu dendanya berupa 30 ekor hikoh atau unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor jazaah atau unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 khilfah yaitu unta betina yang sedang hamil. Kemudian yang terakhir itu ada kafarat. Kafaratnya berupa ia harus memerdekakan seorang budak, atau jika ia tidak mampu, ia bisa melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu untuk pembunuhan seperti sengaja itu, hukuman dan sanksinya adalah tidak dilakukan kisos, tetapi diserahkan kepada keluarga korban. Jika keluarga korban menghendaki dikisos, maka pelaku tersebut harus dikisos. Jika tidak, maka pelaku harus membayar diat mughallazah atau denda besar kepada keluarga korban yang diangsur selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian untuk pembunuhan yang terakhir yaitu pembunuhan tersalah, sanksi dan hukuman yang diberikan untuk pembunuhan ini adalah diat mukhafafah atau denda ringan, yaitu 20 ekor hikoh atau unta betina umur 3-4 tahun. Kemudian 20 jazaah yaitu unta betina umur 4-5 tahun. Yang ketiga yaitu 20 ekor binta mahkot atau unta betina umur 1 tahun lebih. Selanjutnya yaitu 20 ekor binta labun atau unta betina usia 2 tahun. Dan yang terakhir adalah 20 ekor ibna labun atau unta jantan berumur 2 tahun. Selain membayar diat mukhafafah, pelaku pembunuhan tersalah juga ia harus membayar kafarat, yaitu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, memerdekakan seorang budak, atau jika ia tidak mampu, ia bisa melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan yang terakhir itu ada hikmah dari dilarangnya pembunuhan. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan yang pertama, pengertian dari pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Yang kedua, hukum dari pembunuhan tersebut adalah haram yang sudah dituliskan dalam surat Al-Isra ayat 33. Selanjutnya,
Macam-macam dari pembunuhan tersendiri juga terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada pembunuhan sengaja, dan pembunuhan seperti sengaja, dan ada pembunuhan tersalah. Hukuman dan sanksi dari perbuatan pembunuhan tersebut yaitu yang pertama pembunuhan disengaja, hukuman dan sanksinya yaitu pertama dikisos, yang kedua membayar diat mughalladzah, dan yang ketiga membayar kafarat. Untuk pembunuhan seperti sengaja, hukuman dan sanksinya yaitu diat mughalladzah dan kafarat, dan untuk pembunuhan tersalah, hukuman dan sanksinya yaitu diat mukhafafah dan kafarat. Yang terakhir, hikmah dari dilarangnya pembunuhan yaitu untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia dan agar tindak kejahatan tidak dilakukan. Cukup sekian penjelasan dari saya dan pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.